mau kasih lihat dulu bahwa pada awalnya suami istri tersebut mereka mengelak bahwa mereka melakukan penganiayaan termasuk penyekapan terhadap sang asisten rumah tangga. Kita kasih lihat dulu yang satu. Hotman Paris seperti apa? Ada sanggahan dari Ya sang majikan? tentu semua orang akan menyangkal kalau dia dituduh berbuat sesuatu. Tapi kan pada akhirnya kan bukti yang berbicara. Dan seperti saya bilang tadi, sudah lama warga setempat curiga katanya. Bahkan seminggu terakhir itu mereka sudah jadi intel warga setempat. Sering diamatin kalau majikannya pergi diamatin ada apa. Sesudah mereka yakin bahwa memang ada dugaan perlakuan seperti itu, barulah mereka mengadu ke keamanan dan kepala desa setempat. Jadi memang warga setempat bahkan katanya kalau malam kalau hujan sering ini cewek katanya di bawah hujan. Apakah dipaksa keluar untuk kena hujan atau tidak kita nggak tahu. Bang, kalau kayak begitu itu termasuk pasal KDRT atau gimana? Oh banyak pasal yang dituduhkan dari mulai KDRT, penyanderaan. Itu KDRT masuk juga, Bang? Yes. Itu sebenarnya penafsiran luas. Tapi walaupun di tengah kena ada pasal 333 penyanderaan, ada penganiayaan, itu semua ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Baik. Makanya bisa ditahan. Bang, saya mau nanya sebentar ya. Ini masih terkait dengan kasusnya. Tadi majikannya bilang bahwa kenapa rumah saya didobrak. Nah, tanggapan abang itu sendiri gimana? Kalau rumah tanpa seizin yang punya kemudian didobrak dibuka itu paksa. kan juga nggak boleh kan? Waktu itu dalam rangka menyelamatkan seseorang, orang boleh melakukan perbuatan seperti itu. Didobraknya itu kan gemboknya dirusak. Jadi dalam rangka melakukan sesuatu tujuan yang halal itu boleh-boleh aja. Itu kan penyelamatan. Malah kalau tidak diselamatkan, nanti bisa kena pasal 351 kelalaian menyebabkan matinya orang. Gitu. Selama ada yang bertanggung jawab misalnya RT, RW dan juga pihak keamanan, pihak kepolisian misalnya ya. Iya, terutama kalau itu perkara perdata dipaksa masuk itu baru pidana. Tapi dalam rangka menyelamatkan jiwa orang atau mencegah kecelakaan lebih lanjut itu boleh-boleh saja. Iya, dan memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Dan lagi pula saya melihat tidak dirusak kok, emang gemboknya dirusak. Ya kalau memang di mana-mana juga kalau kita mau menyelamatkan seseorang, apapun kita akan dobrak. Harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Oke, kita kasih lihat juga buat sobat Amir di rumah ini ada pada akhirnya sang majikan diamankan oleh pihak kepolisian. Boleh diulang sekali lagi ancaman hukumannya apa saja dan pasal yang terkait? Pasal 40 Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga, tapi paling kena itu adalah pasal 333 kalau nggak salah itu penyanderaan, merampas kemerdekaan orang. Terus pasal 351 KUH pidana penganiayaan yang semua ancaman hukumannya bisa 5 tahun ke atas, makanya bisa ditahan. Ya, Bang, kalau sebagai seorang kuasa hukum ya, bagaimana tingkat kesulitannya untuk mendampingi mereka-mereka ini misalnya ya? Kuasa hukum kesulitannya apa yang akan ditemui? Maksudnya kuasa hukum dari siapa? Kuasa hukum mereka. Ya, diduga pelaku atau siapa? Yang diduga pelaku. Apa korban? Yang diduga pelaku. Ya tentu kesulitannya adalah karena sudah ada fakta, sudah terlihat sudah banyak saksi warga dan juga terlihat di dalam digemok dari luar. Nah itu paling utama tuh. ART-nya di dalam tapi digemok dari luar. Berarti kan ada dugaan kuat ada penyanderaan, merampas kemerdekaan orang. Dan jujur aja ini mungkin nggak seviral ini kalau nggak masuk Instagram Hotman Paris. Jadi bukan karena yang viral-viral terus kemudian Bang Hotman itu membantu, tapi karena Bang Hotman yang memviralkan. Warga sana pada itu. Yang curhat ke Bang. Jadi biasanya yang di 911 itu ya Bang. Biasanya warga kirim ke temannya yang tahu saya langsung. Videonya di DM saya bangun tiap pagi saya dapat begitu. Berbagai variasi.